Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ini ibu akan absen terlebih dahulu dengan kelas 5A ya. Baik, siapa yang tidak hadir? Tina, iya kenapa Tina? Sakit, oh iya. Mudah-mudahan Tina cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita semua lagi. Sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar apa? Ayo, yang bisa angkat tangan. Iya kamu? Iya benar. Mengenai tentang Fathu Mekah. Jadi, Fathu Mekah merupakan pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa pembebasan kota Mekah ini merupakan titik melangkah umat Islam pulang ke Ka'bah dan Mekah, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan Islam bermula. Materi hari ini tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peristiwa Haji Wada yang disebut dengan Haji Perpisahan. Yang ketiga, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita yang pertama dulu ya, tanda-tanda akannya wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda akan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda-tandanya akan wafat Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, baik dari Mekah maupun daerah sekitar Jazirah Arab. Masa 2 tahun ini, dari tahun 8 Hijriah hingga 10 Hijriah, digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam dengan mengirimkan delegasi berbagai kabilah di seluruh Jazirah Arab. Bahkan dalam masa ini Nabi sempat melakukan perperangan dengan pasukan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW ini bertanggung jawab mendakwahkan Islam dan berhasil menyebarkannya hingga ke seluruh Jazirah Arab. Telah berhasil. Keberhasilan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Silakan baca oleh Opi. Ya, artinya oleh ibu saja ya. Yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, dan sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, turun ayat An-Nasr ayat 1-3, para ahli sejarah meriwayatkan pada waktu turunnya ayat ini bahwa para sahabat menangis. Ketika mereka ditanya, "Mengapa engkau menangis?"
Mereka menjawab bahwa dengan turunnya surat ini menunjukkan wafatnya Rasulullah SAW telah dekat. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah datang, kaum muslimin sudah mendapat kemenangan yang gemilang karena manusia telah datang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sesudah itu, Nabi disuruh untuk meminta ampunan oleh Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulnya telah selesai. Maka oleh Allah, beliau disuruh meminta ampun dan bersiap menghadapnya. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW menyelesaikan haji wada, turun ayat 3 surat Al-Maidah yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi inilah ayat yang paling akhir turun. Ayat ini ditafsirkan dengan tafsir yang sama, yakni tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Ayat di atas menunjukkan bahwa ayat ini agama Islam telah sempurna dan Al-Quran telah selesai diturunkan. Hal ini memberi isyarat bahwa Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke materi pembahasan kedua, peristiwa Haji Wada yang disebut dengan Haji Perpisahan. Peristiwa Haji Wada. Yang kedua yaitu peristiwa Haji Wada atau disebut Haji Perpisahan. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji yang dikenal dengan Haji Wada. Haji yang terakhir dilakukan, Nabi ini diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Di depan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang terakhir yang sangat menyentuh hati kaum muslimin. Pidato yang berisi tentang pesan-pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Dalam khutbah Haji Wada menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan beragama. Yang pertama, persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawaratan. Yang kedua yaitu jaminan kehormatan jiwa, harta, dan hormat pribadi manusia. Yang ketiga yaitu kewajiban memelihara dan menunaikan amanah. Yang keempat, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Yang kelima, penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Nah, jadi gini ya, inilah 5 prinsip yang disampaikan Nabi pada saat akan wafat. 5 prinsip ini menjadi tanggung jawab umat Islam untuk melaksanakannya dalam kehidupan sosial. Misalnya, umat Islam bertanggung jawab memelihara kehormatan jiwa, harta, pribadi di antara sesama manusia. Yang pembahasan terakhir yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah 3 bulan melakukan haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat demamnya beliau bertambah tinggi, Rasulullah tidak mampu mengimamkan sholat di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami sholat namun pingsan. Karenanya beliau meminta sahabatnya Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam sholat. Nah, pada suatu hari Rasulullah mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid mencemaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapah sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menemui mereka. Nabi duduk di atas mimbar anak tangga pertama, lalu beliau berpidato, "Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang akan dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku." Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaliknya, menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, "Umatku, umatku, umatku, as-shalah, as-shalah, as-shalah." Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam dalam berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, dengan mengucapkan kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Jadi segitu pembahasan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, jadi kesimpulannya, setelah Rasulullah menjalankan tanggung jawabnya berdakwah menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab, Allah menurunkan surat An-Nasr. Allah juga menurunkan ayat 3 surat Al-Maidah yang merupakan ayat yang paling akhir turun. Turunnya wahyu tersebut menandakan tanda-tandanya Rasulullah SAW akan wafat. Rasulullah menjelang wafatnya melaksanakan haji wada. Rasul juga wafatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada tahun 63 tahun. Alhamdulillah sudah mempelajari tentang wafatnya Rasulullah SAW. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Materi untuk minggu besok yaitu tentang
kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.